mujizat setelah lulus ujian hati. Ya, sebenarnya saya dapat ini dari pengalaman perjalanan saya. Jadi nanti dalam sharing saya ini saya akan memberikan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana saya mengalami mujizat setelah bagian yang Tuhan mau perbaiki, yaitu hati saya, ya Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa semua orang pasti suka dengan mujizat. Dan memang semua orang perlu mujizat, saudara. Percayakah Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah mujizat? Amin. Ketika kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, bagaimana ya bisa membayangkan sebuah benih, ya, ketika sperma dan sel telur bertemu dan kemudian itu bertumbuh menjadi janin, lalu kemudian nafas ada di dalamnya, kehidupan detak jantung mulai bergerak di dalamnya, lalu bayi itu mulai bertumbuh dan bulan lebih 9 bulan 10 hari dan dia akan sekitar begitu, dia akan lahir ke bumi menjadi seorang manusia, dan kemudian dari bayi yang begitu kecil, lalu dia bertumbuh menjadi besar, dan kemudian dia bisa menikah lagi, dan dia punya anak lagi, lalu dia menjadi tua, dan kemudian pada akhirnya dia akan dipanggil pulang ke rumah Bapak. Ketika setiap hari kita makan nasi, bisakah saudara bayangkan bagaimana padi itu tumbuh dan kemudian menghasilkan buah dan kita makan, dan itu menjadi karbohidrat yang memberikan kekuatan buat tubuh kita. Dan kangkung Bapak Ibu makan, kita makan mujizat kan? Kalau bayangkan kalau itu karet atau itu plastik, nggak mungkin kan kita bisa makan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu ini adalah merupakan sebuah mujizat. Dan kehidupan yang Bapak Ibu dan saya jalani ini juga adalah sebuah mujizat. Jadi siklus perjalanan yang terus berputar dari kita lahir sampai nanti kita kembali ke rumah Bapak, ini adalah siklus mujizat. Amin Bapak Ibu, artinya inilah mujizat yang kita jalani setiap hari. Kita menghirup oksigen, seperti apakah bentuk oksigen itu? Nggak jelas, tidak bisa kelihatan, tapi kita bisa merasa manfaatnya bahwa kita masih bisa bernafas karena ada oksigen, ya kan Bapak Ibu, dan itulah mujizat. Tetapi lebih daripada semua yang kita alami, termasuk kesembuhan, termasuk menemukan jodoh, termasuk hutang lunas, pekerjaan diberkati, lebih dari semua mujizat itu ada satu mujizat yang luar biasa yang harus menjadi pengejaran terutama dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu. Dan keselamatan kekal ini hanya bisa dikerjakan di dalam satu pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di salib, dia mati, darahnya tercurah, dan itu membasuh dosa dunia. Itu great miracle, saudara. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan mujizat apapun di muka bumi ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita menjalani hidup, maka kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya proses. Semua orang butuh mujizat, tapi nature daripada kehidupan manusia adalah proses. Artinya bahwa saudara dan saya setuju atau tidak setuju, proses harus kita jalani. Dan manusia adalah makhluk yang tidak instan dalam pertumbuhan, saudara. Ya, ketika hewan jerapah, singa, ataupun binatang yang lain lahir, dalam waktu yang singkat, dia sudah bisa berdiri, dia sudah bisa berjalan, dan dia sudah bisa berenang tentunya kalau di laut. Tapi manusia, dia butuh waktu yang lama untuk dia bisa duduk, untuk dia bisa berdiri, apalagi dan berjalan dan juga berbicara. Ya, perjalanan manusia itu butuh proses dari kecil sampai besar. Ya, artinya makhluk manusia itu adalah makhluk yang belajar dan terus belajar. Dari kita lahir dan sampai kita nanti pulang ke rumah Bapak, kita penuh dengan yang namanya pelajaran. Dan pelajaran-pelajaran hidup yang Bapak Ibu jalani itu akan membuat kita semakin pandai melalui proses. Justru tanpa proses kita tidak akan bisa pandai. Kapan kita bisa tahu Tuhan itu adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit? Kapan kita tahu ketika Tuhan itu adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan ketika kita kekurangan, ketika kita tidak punya dan Tuhan menyediakan. Jadi perjalanan hidup, proses kehidupan manusia itulah yang membuat kita akan menjadi lebih bijaksana dan tahu bagaimana harus bersikap.
Nah, tetapi fakta membuktikan Bapak Ibu bahwa ada orang yang cepat belajar dan berubah dan kemudian mengalami promosi-promosi dalam hidupnya, tapi ada orang yang lambat, ya, dengan kata yang lebih keren tuh lamban, ya. Alkitab mengatakan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya ditinjau dari sudut waktu, dia harusnya sudah jadi pengajar, ya. Tua itu pasti, tapi dewasa belum pasti, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang rambutnya sudah beruban, tapi masih kekanak-kanakan. Ada seperti begitu. Tapi ada anak-anak, tapi dia lebih dewasa dari umurnya. Bisa, saudara. Nah, apa yang membedakan seseorang itu cepat prosesnya sehingga dia menjadi lebih dewasa, dia lebih menjadi bijak, dia lebih menjadi smart dalam kehidupan ini, yang membedakannya itu adalah ternyata sikap hati, ya. Sikap hati yang menentukan reaksi-reaksi kita dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi proses, ya saudara. Dan ternyata fokus perhatian Tuhan untuk setiap kita di muka bumi ini adalah hati. Itu adalah benar-benar sebuah fokus yang Tuhan mau perhatikan dalam kehidupan kita. Makanya Amsal berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ternyata kehidupan itu bukan berpancar dari duit yang banyak, bukan terpancar dari kesehatan, bukan terpancar dari posisi. Itu semua adalah fasilitas penunjang untuk Bapak Ibu Saudara hidup di muka bumi. Tapi lebih daripada semuanya itu adalah sikap hati kita, ya. Terjemahan Easy English-nya berkata bahwa hati-hatilah cara kamu berpikir, ya. Karena itu yang Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ternyata Alkitab berkata kita tidak perlu menjaga rumah, menjaga istri, menjaga suami, menjaga anak. Tuhan suruh kita jaga hati. Tuhan tidak suruh kita jaga orang punya hati. Tuhan suruh kita jaga kita punya hati sendiri, saudara. Ya. Terjemahan Easy English-nya berkata, hati-hatilah dengan bagaimana cara kamu berpikir. Karena pikiranmu menentukan siapa kamu. Jadi cara kita berpikir itu akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Ya saudara, itu dikatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Nah, terjemahan bahasa Yunani, kata hati di situ adalah leb, ya. Leb yang di dalamnya itu berisi jiwa. Jiwa manusia itu adalah berisi pikiran, kemauan, dan kehendak. Dalam tubuh manusia secara utuh, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang saudara dan saya ada di dalamnya ini, kita hidup karena ada tubuh ini adalah tubuh jasmani. Tetapi di dalamnya ada roh. Roh itu adalah kehidupan yang Tuhan infuskan ke dalam saudara. Dan di dalamnya juga tubuh kita ini ada jiwa yang berisi tadi itu, pikiran, kemauan, dan kehendak. Makanya terjemahan Easy English tadi berkata, jagalah hatimu adalah hati-hati dengan pikiranmu, ya, karena di dalam hati ada pikiran, ya, saudara. Jadi ketika kita berpikir hal-hal yang positif, maka kita adalah orang positif. Ketika kita memikirkan hal-hal yang benar, maka kita adalah orang benar, ya kan? Karena kebenaran yang bukan dari diri kita sendiri, tetapi pribadi kebenaran itu ada di dalam kita, sehingga buah daripada Yesus hidup di dalam kita, as Jesus live in us, maka yang terjadi adalah buah kebenaran itu mulai dari apa yang kita pikir. Pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang mulia. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah hal-hal yang manis, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memikirkan bukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mulia, hal-hal yang tidak enak didengar, gosip, fitnah, hoax,
dan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan tidak mau kita berpikir seperti begitu. Nah, saudara, sebab itu kita perlu jaga input, ya, apa yang masuk. Kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang tidak benar, kita harus berteman dengan siapa aja. Kita berteman nggak boleh pilih-pilih, saudara. Tetapi dalam memilih orang-orang yang kita bisa menerima input dari mereka, itu nggak sembarangan. Itu perlu seleksi. Kenapa? Input menentukan output. Apa yang masuk yang kita dengar setiap hari, kalau kita berteman dengan penggosip, pemfitnah, lama-lama kita juga bisa akan kita akan tercemar dengan pergaulan yang seperti itu. Itu kata firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu kita perlu menjaga pergaulan. Nah, saudara, hati itu adalah bendahara, ya, yang bisa menyimpan segala sesuatu. Nah, kata lab itu, kalau nanti Bapak Ibu nanti baca di dalam Alkitab, pernah dengar tentang kisahnya Yakub ketika anaknya Yusuf bermimpi bahwa dia melihat bulan dan bintang serta matahari dan 11 bintang sujud kepadanya, dan saudara-saudaranya berpikir si tukang mimpi ini si tukang gombal gitu ya, cerita besar seperti begitu. Mereka mencela Yusuf, bahkan akhirnya mereka membenci dia, dan akhirnya mereka membunuh dia, saudara. Nah, tetapi waktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada papanya menyimpan di dalam hatinya. Ya, kata yang dipakai adalah lab. Jadi, hati daripada Yakub itu menyimpan mimpi daripada Yusuf, saudara, ya. Dan dia menunggu waktunya bahwa apa yang dimimpikan oleh Yusuf akan menjadi sebuah kenyataan. Lab ini juga dipakai ketika Maria mendengar malaikat Jibril datang dan berkata kepadanya bahwa kamu akan mengandung dan akan melahirkan juru selamat dunia. Maria, Alkitab berkata, menyimpan perkataan Jibril itu di dalam hatinya. Jadi, saudara, Maria menunggu dengan janji Tuhan yang disimpan di dalam hatinya, sampai janji itu terrealisasi menjadi sebuah kenyataan. Sama dengan Yakub tadi. Nah, dalam kehidupan kita, hati kita ini adalah bendahara yang bisa menyimpan apakah yang kita simpan. Kalau itu adalah janji Tuhan, maka saudara dalam perjalananmu engkau akan berjalan semakin hari semakin kuat. Karena janji Tuhan itu mengarahkan, menuntun, memberi harapan, memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu, hiduplah bergaul dengan firman Tuhan. Dan isilah hatimu sebanyak mungkin dengan hal-hal yang firman Tuhan katakan. Bukan dengan apa yang dunia katakan. Kalau kita semakin banyak menginput hal-hal dunia, maka iman kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi orang-orang yang juga akan menjadi tidak lagi terus maju bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan apa yang Bapak Ibu Saudara simpan. Karena ketika kita menyimpan, hati kita ini menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu akan menentukan reaksi, ya. Reaksi yang kita akan hadapi, masalah-masalah yang Tuhan akan izinkan, ujian-ujian yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan reaksi yang benar akan menentukan mujizat Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi mujizat kita itu yang menentukan siapa? Yang menentukan kita sendiri, kesiapan kita untuk bisa menerima mujizat itu. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-15. Multimedia tolong bantu. Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-22. Ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang orang yang lulus ujian hati. Ya, Bapak Ibu, saya baca
di dalam Matius 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini jawab Yesus kepada perempuan yang lagi minta bantuan itu, saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, saudara. Kalau kita baca kisah ini, kita paling suka kan bagian endingnya. Seketika itu juga anaknya itu sembuh. Bahkan perempuan ini dipuji oleh Tuhan loh. Tuhan bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Wow. Sesuatu yang sangat membanggakan kalau kita dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh manusia aja, kita udah bisa besar kepala, saudara. Apalagi ini sang penguasa alam semesta memuji kita. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita belajar dari perempuan yang lulus ujian hati ini, saudara. Supaya kita juga bisa lulus dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Dan bukan mujizat yang menjadi pengejaran kita, tapi perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka mujizat itu hal yang biasa. Tulis di situ Bapak Ibu, mujizat itu biasa. Haleluya. Mujizat itu hal yang normal buat setiap orang-orang yang lulus ujian hati. Nah, saudara, kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-22, orang ini datang dan mengemis. Dia bilang sama Tuhan, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Anakku sangat menderita." Ini nggak main-main loh, saudara. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawab. Astaga. Yesus tidak menjawab. Yesus diam. Yesus tidak bereaksi apapun. Apakah Tuhan kita tidak punya kasih? Apakah Tuhan kita tidak berempati kepada perempuan ini? Saya rasa tidak mungkin. Karena Allah kita itu adalah kasih. Semua ini terjadi hanya sebuah ujian hati yang Tuhan izinkan bagi seorang perempuan Sirofenisia ini, saudara. Dikatakan Yesus diam sama sekali. Ujian apa yang sedang Tuhan tarik keluar dari perempuan ini? Ternyata ujian yang Tuhan mau bangun dari orang ini adalah kesabaran. Amin, saudara. Yang pertama ini adalah ujian kesabaran. Ya, Tuhan mau ada nilai-nilai yang keluar dari setiap ujian yang Bapak Ibu dan saya jalani, ya. Ujian kesabaran, dicuekin. Emang enak dicuekin, saudara? Didiamkan. Kita, kalau kita tegur orang dan orang diam, rasanya tuh kan kita nggak enak, saudara. Ya kan? Kita rasanya tuh tersinggung, kita bisa marah, ya. Itu seperti itu. Tapi lihat perempuan ini. Dia lulus ujian kesabaran. Dia sabar. Sekalipun Tuhan tidak menjawab saat itu, tapi dia yakin Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Bagaimana dengan saudara? Ketika doamu belum dijawab, ketika saudara belum menerima, apa yang menjadi kerinduanmu? Apakah saudara sabar ataukah saudara komplain dan saudara marah? Lalu saudara dikatakan di sini, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
baru didiamkan sama Tuhan. Datang pula ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua, saudara? Dia diusir oleh murid-muridnya Tuhan. Coba saudara bayangkan ya, saudara minta tolong, misalnya saudara minta tolong sama Pak Luther, Pak, tolong doakan saya. Terus saya atau Ibu Yoma, Tuhan, Pak Luther diem, nggak mau jawab. Lalu saya dan teman-teman yang ada bilang, suruh dia pergi, nggak usah telepon misalnya seperti itu. Apakah kita bisa tetap seperti perempuan ini, saudara? Alkitab berkata, inilah ujian kelemah lembutan, ya, bisa mengontrol, menguasai diri, ya. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang bisa dikendalikan. Dia bisa marah, dia bisa pergi, dia bisa, udah aku nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Bisa, saudara. Tapi yang terjadi adalah dia menguasai diri. Dia punya spirit of control. Bagaimana dengan kita? Ketika sesuatu ujian datang, reaksi kita, apakah kita marah-marah? Apakah kita balas kejahatan dengan kejahatan? Ataukah kita menyerahkan pembalasan hanya kepada Tuhan dan kita menunggu apa yang terbaik yang Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kita? Dikatakan, setelah dia diusir oleh murid-muridnya, dia lulus ujian penguasaan diri dan ujian kelemah lembutan. Ternyata belum selesai ujiannya, bertubi-tubi itu datang. Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya dia tidak dianggap. Dia bukan bagian yang Tuhan mau untuk menerima pertolongan Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan menolak dia sepertinya dalam tanda petik. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak menolak perempuan ini. Ini cuma sebuah ujian yang Tuhan izinkan datang. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-25. Ketika kesombongan, keegoisannya diuji, maka dia lulus ujian, yaitu dia punya kerendahan hati. Ayat yang ke-25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat. Dia tidak kabur, dia tidak pergi dan marah-marah. Tapi Alkitab berkata dia mendekat, menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ada orang-orang, maaf ya Bapak Ibu, yang mungkin terlambat mendapat jawaban untuk kita jadwal, mungkin terlambat mendapat untuk didoakan, dan sebagainya. Mereka marah, saudara. Mereka akhirnya bilang, udah deh nggak mau lagi ikut Zoom. Udah deh nggak mau lagi didoain. Ada yang seperti begitu, Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sabar, ya, menunggu, walaupun jadwalnya masih belum, tapi tetap punya hati untuk tetap mau untuk menunggu waktunya, ya, karena antrian untuk kita jadwal untuk mendoakan ini panjang, saudara. Dan sesungguhnya bukan masalah saudara mau didoakan sama siapa, tapi bagaimana reaksi hati kita ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kita percaya mujizat itu bagian dari kehidupan kita. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Maka sebelum saudara didoakan, mujizat itu udah datang loh dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu ayat yang ke-26. Saudara bayangkan loh. Wow, ini luar biasa. Saya baca firman ini, saya sangat-sangat kagum dengan perempuan ini. Kalau saya di posisinya pun, saya belum tentu bisa seperti orang ini. Alkitab berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, dia dibilang anjing. Astaga, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, saudara. Ujian yang bertubi-tubi datang. Tapi ayat yang ke-27, dia tidak bilang, Tuhan sangat kejam. Bisa-bisanya Tuhan bilang saya anjing. Enggak, saudara. Apa katanya? Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan.
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Dia bahkan bilang, apalah katamu tentang saya Tuhan? Walaupun saya dibilang anjing, dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Apapun yang Tuhan katakan, itu tidak merubah kasih Tuhan kepada dirinya. Bahkan walaupun Tuhan sepertinya bilang dia anjing, dia bilang, oke lah Tuhan, kalau engkau bilang saya anjing. Tapi Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun aku anjing, tapi aku yakin engkau sayang aku, dan aku pasti dapat bagian daripada yang engkau sudah siapkan, yaitu mujizat-Mu Tuhan. Wow, ini pengharapan yang tidak mundur, yang tidak kecewa, tidak mudah putus asa, terus maju, pantang menyerah, yakin. Kenapa bisa? Karena dia percaya dengan Tuhan yang penuh kasih, dia percaya dengan Tuhan yang pasti menolong dia. Dia yakin, saudara, kalau kita minta tolong sama manusia, ada dua kemungkinan. Orang itu bisa tolong, tapi dia nggak mau. Bisa. Dia menolak, dia nggak mau. Dia punya uang untuk tolong. Dia punya tenaga untuk bantu. Dia punya talenta untuk bisa menolong. Tapi dia bilang, no, aku nggak mau. Dia pelit seperti itu. Tapi ada orang yang sebenarnya dia mau tolong. Dia punya hati yang penuh empati. Tapi dia nggak punya kemampuan. Misalnya, ada orang datang minta tolong, pinjemin saya duit. Tapi dia kepengen pinjam, dia kepengen bantu orang itu, tapi dia nggak punya. Itu ada seperti begitu. Jadi manusia punya keterbatasan. Dia bisa tolong, tapi dia nggak mau tolong. Dia mau tolong, tapi dia nggak bisa tolong. Bisa. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Jangan pernah berharap kepada manusia lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan itu, dia bisa tolong dan dia pasti mau tolong. Katakan amin dan yes, yes, yes. Haleluya. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu penuh kasih dan dia mampu untuk melakukan apa saja lebih daripada manusia bisa lakukan. Sebab itu, gantungkan harapan saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pertolongan itu pasti datang dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata ya sikap kita yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, ya, kebaikan, kerendahan hati, kita tidak mudah kecewa, kita tetap berpikir positif dan benar, itu menyentuh hati Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan bahkan memuji saudara. Besar imanmu, Bapak. Besar imanmu, Ibu. Dan mujizat Tuhan segera datang dalam kehidupan saudara. Yes. Amin, saudara. Alkitab berkata ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah. Bukan seperti yang Tuhan kehendaki loh. Sekalipun Tuhan mengendaki anaknya sembuh. Tapi dia bilang begini, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaan saya malam ini, apa yang Bapak Ibu kehendaki? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Tawan hati Tuhan. Biar hatimu dibetulkan oleh Tuhan. Engkau lulus ujian hati. Kau punya kelemah lembutan. Kau punya kesabaran. Engkau punya penguasaan diri, engkau punya kebaikan, engkau punya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun jawaban itu belum datang, tapi tetap percaya, maka saya yakin mujizat itu pasti datang. Mujizat instan, mujizat yang langsung, seperti dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan ini, seketika itu juga, itu saya sebut mujizat instan, akan jadi bagian dari orang-orang yang lulus ujian hati. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan. Tapi Tuhan menguji hati kita. Dan ketika hati kita siap, maka mujizat itu langsung datang dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi sebenarnya mujizat itu ada di saudara sendiri. Ada di sikap hati kita. Sebenarnya Tuhan sangat bisa menjawab doa kita seperti membalik telapak tangan. Tapi kalau hari ini penundaan masih terjadi, sesungguhnya Tuhan pengen
ada nilai ilahi seperti yang tadi dimiliki oleh perempuan itu yang saya sampaikan kepada saudara. Ada nilai kesabaran, ada nilai kasih, ada nilai kelemah lembutan. Itu adalah buah roh. Dan Tuhan mau ini lahir dalam kehidupan saudara, ya. Tuhan mau itu jauh lebih penting daripada kesembuhan, hutang lunas, ya, dapat jodoh, dapat anak, apapun yang kita mau, itu jauh lebih penting adalah kita lulus ujian hati, kita punya nilai ilahi, karena itu adalah nilai-nilai kekal yang nanti saudara dan saya akan bawa atau akan bawa saudara. Nilai-nilai itulah yang akan menentukan saudara untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nilai-nilai itulah yang akan membuktikan apakah ada DNA Tuhan di dalam saudara. Ada nilai Tuhan, pribadi Tuhan yang hidup di dalam saudara. Saudara, saya punya perjalanan yang panjang dan tidak semua instan. Tuhan mengizinkan berbagai proses yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan suatu ketika saya masih di kota kelahiran saya di Ambon. Dan waktu itu saya pelayanan, saya pegang OHP ya, overhead projector. Waktu itu belum ada seperti begini ya, LCD dan sebagainya. Dan pada saat itu tiba-tiba ada sebuah KKR dan hamba Tuhan itu bilang begini, saya waktu itu sudah lulus dari dunia sekuler, saya sudah sarjana waktu itu, lalu saya mendapat panggilan di hati saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya sedang menunggu jawabannya, Tuhan saya kepengen melayani Engkau dengan semua yang ada pada saya. Dan malam itu saudara di acara KKR itu tiba-tiba hamba Tuhan itu dia berkhotbah dan dia bilang begini, ada 5 anak muda di sini yang akan pergi sekolah Alkitab dan mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, waktu dia bilang begitu, hati saya bergelora saudara. Saya bilang, saya salah satunya. Lalu kemudian dia bilang begini, maju 5 anak muda itu ke depan. Dan saudara, saya itu tidak mungkin pergi tinggalkan itu OHP yang lagi berantakan ya, slide-slide yang lagi ini, saya langsung beres-beres untuk saya mau maju ke depan ya. Tetapi ketika saya beres-beres selesai itu, saya lihat ke depan, sudah lebih dari 5 orang di depan. Berarti saya berpikir, wah kayaknya kalau saya maju ke depan, udah deh nggak apa-apa, saya di sini saja. Kalau memang ini bagian bahwa Tuhan mau pakai saya, maka saya pasti juga akan dipilih untuk pergi sekolah Alkitab dan saya akan melayani Tuhan. Dan saudara, saya duduk dengan tenang di situ, saya bilang saya mau menjalankan saja tugas saya, jangan sampai tiba-tiba disuruh pasang OHP dan saya tidak ada di sini. Jadi saya duduk dan saya jaga untuk hati saya jangan kecewa, jangan jadi ciut untuk mau tetap melayani Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita saudara, saya dan 5 teman itu kami siap untuk pergi berangkat. Berarti kan kelebihan ya dari 5 itu. Tapi ini yang luar biasa karena ternyata ini perkataan Tuhan ini benar-benar terjadi saudara. Kami pergi dan kami pergi sekolah di Solo. Kami harus lewat Surabaya. Dan waktu kami mampir di Surabaya, salah satu dari teman saya itu sakit. Dan akhirnya dia harus dikirim pulang. Singkat cerita, benar-benar apa yang dikatakan hamba Tuhan ini bahwa ada 5 anak muda yang dari gereja kami itu dikirim. Kami benar-benar berlima yang akhirnya pergi ke Tawangmangu untuk kuliah di sana. Itu kalau hari itu saya marah atau saya kecewa atau saya patah semangat dan saya tidak terus maju, maka hari ini saya belum tentu bisa melayani Tuhan seperti begini, saudara. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu, bagaimana sikap hati kita akan menentukan apakah yang menjadi rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak. Satu waktu saya di negeri Belanda, saudara, ya, dan saya dengan kakak perempuan saya, kami pergi berlibur di sana, dan kemudian kami mau pulang ke Indonesia. Waktu kami mau pulang, pagi-pagi ketika kami berdoa, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya sebuah penglihatan. Saya melihat langit yang saya sudah melihat bahwa itu adalah sudah mau matahari sudah mau terbenam, langit sudah memerah ya saudara, dan
sudah sunset, saudara, dan di tengah-tengah langit merah itu saya melihat pesawat terbang, ya. Tiba-tiba hati saya tuh nggak enak. Saya bilang sama kakak saya begini, kok aku dikasih penglihatan begini ya, Kak? Ada langit merah seperti matahari mau terbenam, tapi pesawat lewat gitu. Apakah langit memerah itu sesuatu yang keterlambatan atau apa ya? Saya mulai rasa seperti mulai tawar hati, saudara. Tetapi sebuah semangat karena pesawat lewat, berarti pesawat tetap kita naik. Nah, tapi ternyata, saudara, itu sebuah peringatan dari Tuhan sebenarnya untuk saya. Bahwa saya jangan ciut dengan keadaan yang mungkin nanti akan dialami. Singkat cerita, kami pergi ke airport, dan kami orang pertama yang ada di sana. Kami datang belum ada orang banyak, saudara, karena kami mau terbang ke Indonesia. Lalu, saudara tahu nggak, waktu kami pergi di bagian check-in, kakak saya dan temannya, ada satu temannya kakak saya, kita bertiga, nama mereka ada, dan nama saya tidak ada. Oh iya, saya cut sebentar. Barang yang kami bawa, itu sudah sangat berat, waktu untuk kami membawa ke Indonesia, itu sudah berat banget, kami timbang, dan itu sudah overflow. Dan itu, dari uang yang kami punya, saya hitung-hitung udah nggak cukup untuk membayar barang itu. Saudara tahu nggak, saya berdoa begini, Tuhan, malaikat tolong bantu saya, kalau nanti barang-barang itu ditimbang, tolong ya malaikat pegangin koper saya, supaya tidak keberatan, karena saya udah nggak punya uang untuk membayar sebanyak itu. Lumayan banyak, saudara ya, asik belanja, dan ternyata udah overflow-nya tuh, wow, ini udah banyak banget. Dan kalaupun dalam waktu singkat, pada zaman itu kita harus tukar uang lagi, saudara, untuk euro untuk bayar, udah nggak mungkin, karena ini waktunya udah mepet banget. Singkat cerita, saya berharap malaikat membantu saya mengangkat koper, supaya itu pikiranku, saudara, supaya barangnya tidak keberatan. Apa yang terjadi? Nama saya tidak ada, keluar di layar komputer. Dan saya panik, saudara, cek ke Indonesia, cek ke Garuda, kemana-mana. Tidak ada nama saya, cuma ada nama 2 daripada kakak saya dan teman. Kita udah nangis, saudara. Saudara saya di sana sudah mencoba bagaimana caranya bantu si Leni untuk bagaimana dia punya nama sudah ada. Tidak ada namanya, sebuah keanehan. Itu mereka semua bingung, karena dari Indonesia nama kakak saya dan saya itu satu tiket. Bagaimana ceritanya nama kakak saya ada, saya tidak ada. Tapi di tiket yang ini ada. Kan aneh, saudara. Singkat cerita, semua orang sudah naik, barang kami masih tetap ada di situ, koper saya masih ada di situ. Apa yang terjadi, saudara? Dalam hitungan sudah tidak sampai, udah tinggal hitungan menit, saudara. Tiba-tiba, oh ya, saya punya kakak bilang begini, ayo kita berdoa. Sampai kakak saya punya teman bilang begini aja, nama saya diganti dengan namanya Leni, karena saya harus pulang karena kami mau ulang tahun gereja. Tapi nggak bisa ternyata, saudara, tidak bisa. Dan alhasil saya yang harus tinggal. Kakak saya udah nangis, kita udah pelukan, kita doa. Tuhan, kami butuh keajaiban. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan sedang melatih hati saya untuk tidak panik dan belajar mempercayai Tuhan, tidak pakai cara saya, tapi cara Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, pesawat itu mungkin udah mau jalan, saudara. Tiba-tiba di layar komputer nama saya tuh muncul. Nah, waktu nama saya muncul, itu petugas pun bingung. Dia bilang gini, Liwina, nah, nama kamu muncul. Mereka pun bingung. Tadi di mana nama saya? Kesembunyi seperti apa? Saudara tahu nggak? Saya yakin itu malaikat yang sembunyiin. Kenapa? Karena begitu nama saya muncul, petugasnya bilang begini, run, itu pesawat sudah mau jalan. Dan saudara tahu nggak? Koper kakak-kakak saya, nggak ada lagi yang ditimbang. Jadi mereka semua langsung kasih naik barang-barang tanpa timbang. Saudara bisa kebayang nggak cara Tuhan tuh? Wow. Dan tas yang saya tenteng itu kan juga harus ditimbang. Enggak. Apa yang terjadi? Petugas
tenteng tas saya, so saya lari tanpa bawa tas. Jadi mereka yang bantu kita antar ke pesawat dengan barang yang tidak ditimbang. Dan ketika kami naik, pintu pesawat ditutup, saudara. Ketika saya duduk, saya lihat ke jendela. Saudara tahu nggak? Apa yang tadi pagi Tuhan tunjukin? Sunset itu saya lihat. Terus saya nangis ketawa, nangis bingung sama Tuhan. Dan saya bilang begini, Dedi, ampuni saya karena saya tidak mempercayai Engkau. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan tuh, saya mendengar seperti Tuhan tuh ketawa. Seperti dia tuh lagi bilang begini, nak, kamu benar-benar ya, ini mematahkan otak kamu yang terlalu pandai. Belajar mempercayai aku. Dan saya sampai di Indonesia, saudara, tanpa mengeluarkan sepeser rupiah pun, padahal overflow saya itu jutaan waktu itu. Karena keajaiban itu, saudara. Cara Tuhan, bukan cara kita. Belajar lulus ujian hati, mujizat itu jadi bagian, saudara. Saya punya banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang membuat saya tuh rasanya tuh, wow, udah deh, saya nih mau bodoh aja, ya. Jangan terlalu pinter, karena kalau kita terlalu pinter mau atur Tuhan, mujizat tuh nggak datang-datang. Belajar berserah, belajar bersyukur, belajar menerima bahwa Tuhan, rancanganmu itu yang terbaik, bukan tentang saya dan rancangan saya, tetapi tentang Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami proses dalam kehidupan, tujuan Tuhan untuk proses itu cuma satu, akan lahir karakter Kristus dalam kehidupan saudara. Dan Matius 16 ayat 26-27 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa kita sembuh? Buat apa kita diberkati? Buat apa kita punya hutang lunas? Buat apa kita mengalami mujizat-mujizat? Tapi kita punya karakter masih suka tidak sabar, kita punya karakter masih suka kecewa, kita punya karakter masih suka menolak Tuhan, masih suka yang penting mujizat, yang penting mujizat. Mujizat terbesar itu adalah kita berubah, kita diubahkan, lahir karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kenapa? Karena nilai-nilai yang akan membawa saudara sampai kepada kekekalan. Ayat 27 di dalam Matius 16 ayat 27. Coba ditunjukkan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, kita perlu memperhatikan pakaian kita, karakter kita, hati kita. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau, saya tambah ini, kematian. So, saudaralah yang menentukan mujizat itu dalam kehidupanmu melalui hati yang lulus. Saudara, saya akhiri dengan kisah ini. Hari ini di tempat kami, gereja yang saudara dan saya juga sering berdoa. Terima kasih juga untuk saudara yang banyak juga yang sudah menabur dengan doa, dengan perhatian, dengan kasih, dengan berkat untuk pembangunan gereja kami. Gereja kami ini saudara, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Sejak tahun 2015 Maret itu udah dibangun. Tapi 5 tahun sampai Maret 2020 kemarin, kita mengalami proses penundaan. Pada waktu proses itu enggak mengenakan. Hati saya itu seperti ditarik keluar, masuk, ciut saudara, jatuh sepertinya dari ketinggian. Tapi hari ini saya mau bilang buat saudara, itu semua ujian hati. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Buat apa kita punya gereja megah, tapi kita dibenci oleh Tuhan? Buat apa kita punya gereja megah, tapi kita punya pengandalan kepada manusia? Buat apa kita punya gereja megah, kalau kita akhirnya tidak bersyukur dan mempercayai Tuhan? Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan hari ini, ketika lahir nilai itu, ketika kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kami bodoh, kami nggak bisa, kami tidak mampu, dan tidak ada manusia yang bisa tolong kami, hanya Tuhan. Kami angkat tangan, lalu kami bersatu, saya dengan suami, yang tadinya
Kadang-kadang suami saya juga terlalu cepat memutuskan, mempercayai orang-orang yang salah. Tapi ketika kami bersepakat, kami bersehati, lalu kami serahkan kepada Tuhan, lalu kami minta Tuhan yang pegang kendali. Dalam hitungan 5 bulan, sampai dari Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, sampai bulan ini. Sudah 8 bulan. Saudara, 6 bulan. Saudara tahu, sudah 80% gereja kami itu sudah dibangun dan sudah hampir selesai. Dan saudara dukung doa, karena kita minta supaya sebelum tahun ini berakhir. Kenapa? Karena kami sudah harus selesai kontrak di mall dan kami sudah harus pindah dari sana. Dan saya percaya tidak pernah terlambat. Seperti pengalaman saya ketika saya naik pesawat dan di detik-detik terakhir, mujizat Tuhan terjadi. Saya memang kayaknya, bukan kayaknya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami mujizat setiap hari. Amin. Amin, saudara. Tetapi untuk mengalami ujian, mujizat-mujizat itu harus ada ujian. Dan kalau kita lulus ujian hati, cuman seperti membalik telapak tangan, seperti nama saya yang tiba-tiba muncul di layar komputer. Itu sampai hari ini tuh saya nggak bisa mengerti, dan orang-orang itu juga mungkin nggak bisa mengerti apa sistem yang terjadi di sana. Tapi yang saya tahu, malaikat-malaikat surga semua ikut campur tangan di sana. Yang saya mau bilang buat saudara adalah fokus pada Tuhan dan janjinya. Ya, fokus pada Tuhan dan janjinya. Karena ketika itu kita lakukan, maka kita akan mengabaikan semua badai yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita akan menyelesaikan ujian yang Tuhan berikan kepada kita dengan excellent. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan sudah menyediakan mujizat-mujizatnya bagi orang-orang yang lulus ujian hati. Kerjakan bagian saudara, selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mau berdoa sebelum nanti saya mau serahkan kepada Pak Luther, kepada Bapak Ibu yang malam hari ini, saudara yang sedang menunggu jawaban doa, dan rasanya mungkin, kenapa ya belum? Percayalah saudara, bahwa Tuhan kita itu Bapa yang baik. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau lebih dari saudara rindu untuk dijawab doanya. Tuhan mau jawab doa saudara. Tapi, cek hati kita. Nggak usah salahin orang lain, nggak usah salahin keadaan. Cek ke diri sendiri, bagian mana Tuhan di dalam hati saya yang mau Tuhan uji untuk saya lulus di dalamnya. Ketika itu terjadi, mujizat itu seketika, seperti perempuan yang tadi, seketika itu juga anaknya sembuh.